Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ira Marliani di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dan bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa follow IG saya juga ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar, tadi sudah disebutkan ya, kita akan belajar pengertian teks cerita sejarah. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, terus ada ciri-cirinya, lalu ada strukturnya, serta kebahasaan teks cerita sejarah itu sendiri. Oh ya, satu lagi, yaitu tentang jenis teks cerita sejarah. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan cerita atau kejadian di masa lampau yang benar-benar terjadi serta mengandung peristiwa sejarah. Atau lebih singkatnya biar kalian lebih jelas, kalian dapat mengingatnya, teks cerita sejarah itu adalah teks yang menceritakan urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, yaitu bersifat kronologis. Kalian pasti udah tahu kan yang namanya kronologis itu berarti berurutan ya, waktunya berurutan. Nah, karena tadi dia menceritakan tentang peristiwa, berarti nanti di peristiwa itu diurutkan dari sebelum terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, serta setelah terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Kalian pasti udah sering banget dengar yang namanya konjungsi temporal. Tempo itu berarti waktu. Oke, berarti konjungsi itu menyatakan waktu. Karena tadi menceritakan secara kronologis berdasarkan urutan. Nah, berarti ada konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi urutan waktu. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu seperti pada, saat, ketika, dan sebagainya yang menunjukkan waktu ya, yang menunjukkan urutan. Selanjutnya ada yang berisi fakta. Nah, kalau tadi kan pengertiannya itu dia itu benar-benar terjadi, berarti datanya itu harus benar-benar terjadi. Artinya kita nggak boleh kalau misalnya kita menuliskan teks cerita sejarah itu asal-asalan, tidak boleh karena sifatnya itu bersifat fakta dan benar-benar terjadi. Nah, data yang diperoleh dari ciri-ciri fakta ini bisa kita peroleh dari pertanyaan, dari pengajuan pertanyaan menggunakan 5W1H. Nah, 5W1H itu bisa kalian singkat menjadi adik Simba. Adik Simba itu apa ya? A-nya. A itu berarti apa? D-nya itu berarti di mana? K-nya itu berarti kapan? S-nya itu siapa? Serta mbaknya itu berarti bagaimana. Nah, berarti nanti di teks cerita sejarah itu harus mengandung apa yang terjadi, lalu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, lalu kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana peristiwa itu terjadi serta bagaimana peristiwa itu terjadi, lalu kalian ceritakan secara berurutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah ini jenisnya ada 2. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah fiksi. Yang kedua, teks cerita sejarah yang bersifat non-fiksi. Nah, seperti yang kalian ketahui kalau misalnya namanya fiksi berarti itu khayalan atau tidak nyata. Tapi kok kenapa ya? Tadi kan Bu, sifat dari atau ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu harus ada data atau berisi fakta. Tapi kenapa ini disebutnya tidak nyata atau fiksi? Ya, kalian benar banget. Pasti pertanyaan itu muncul di benak kalian. Karena apa? Karena pasti kalian bingung. Tadi kan disebutkan data atau fakta, tapi sekarang kenapa harus ada fiksi? Nah, jadi teman-teman semuanya, yang dimaksud tidak nyata dan nyata itu bukan berarti ini tuh tidak nyata atau kasat mata ya, bukan. Nah, berarti cerita ini tuh sebenarnya merupakan ceritanya itu merupakan atau berisi fakta yang ditulis oleh si pengarangnya. Misalnya
Misalnya yang termasuk dalam teks cerita fiksi itu, ya, teks cerita sejarah fiksi itu adalah cerpen, novel, terus ada legenda, terus ada lagi roman, kayak gitu ya, roman atau romance yang berisi kisah percintaan. Nah, itu semua tuh kan biasanya berisi hayalan ya. Nah, bukan berarti dia masuk ke dalam teks cerita sejarah itu dia tidak mengandung fakta. Nah, biasanya kan kalian menulis teks cerpen atau novel pasti kalian menemukan, oh ini tuh diangkat dari kisah hidupnya si penulis loh, kisah hidupnya si pengarang loh. Nah, cuma kenapa dia dimasukkan ke dalam jenis non fiksi, maaf, dia dimasukkan ke dalam jenis fiksi itu karena dia ada datanya, dia ada berisi fakta, cuma dia itu dikembangkan sesuai dengan imajinasi si pengarang. Jadi ada campur tangan si pengarang ya, jadi sesuai dengan kreativitas si pengarangnya tersebut, seperti itu ya. Jadi dia itu berisi fakta loh sebenarnya, ada faktanya, cuma dia dikembangkan lagi sesuai dengan imajinasi si pengarangnya, seperti itu. Oke, yang kedua yaitu jenis teks cerita sejarah yang bersifat non-fiksi. Nah, kalau tadi fiksi, sekarang non-fiksi yaitu bersifat nyata. Artinya, dia tidak ada campur tangan si pengarangnya, tidak ada yang dikembangkan melalui imajinasi si pengarangnya ya. Jadi, dia diceritakan apa adanya dan sesuai dengan fakta yang ada di kejadian tersebut. Nah, contohnya adalah kalau tadi cerpen, novel, legenda. Nah, sekarang ini dia bersifat keilmuan ya. Contohnya itu adalah biografi. Nah, biografi adalah catatan peristiwa atau catatan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya misalnya kalian mau bikin biografi dari atau kisah hidupnya orang tua kalian. Nah, kalian bisa menuliskan uh, kira-kira bukan kira-kira ya, faktanya itu orang tua kalian itu lahirnya di mana, nama aslinya siapa, dia dari berapa bersaudara, nah kayak gitu. Terus peristiwa apa aja sih yang dialami oleh orang tua kalian dari lahir, terus pendidikannya, terus sampai sekarang itu seperti apa. Nah, itu berarti kita menuliskan biografi orang tua kita sendiri kayak gitu. Itu biografi. Dan yang kedua adalah autobiografi. Nah, kalau tadi kita menuliskan kisah hidupnya orang lain. Nah, kalau sekarang auto itu berarti sendiri, yang dimana kita menuliskan perjalanan hidup kita sendiri. Ya, jadi kayak ceritain diri kita sendiri itu kayak gimana, terus pengalaman kita waktu pas kecil sampai sekarang itu seperti apa. Nah, itu yang namanya autobiografi. Lalu selanjutnya ada tadi biografi, autobiografi, selanjutnya ada catatan sejarah. Nah, catatan sejarah itu atau catatan peristiwa sejarah itu contohnya si penulisnya itu mau mengangkat peristiwa sejarah, misalnya Bandung Lautan Api. Kan itu cerita sejarah yang benar-benar terjadi ya, jadi nggak boleh dia kembangkan, misalnya ada peristiwa ini nih dia masukin, nah itu nggak boleh, tapi harus benar-benar real terjadi. Nah, makanya kita nggak boleh sembarangan, jadi kita harus cari fakta-faktanya. Terus selanjutnya ada perjalanan atau catatan perjalanan, misalnya seseorang itu dia dulunya keliling dunia, nah dia tuh menuliskan dia itu mulai perjalanannya dari mana sampai dia selesai melakukan perjalanan tersebut. Nah, itu masuknya ke dalam teks cerita sejarah non fiksi. Oke. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari cerita teks cerita sejarah. Yang pertama ya, kita ulangi lagi ya, dibagi menjadi dua, yaitu cerita sejarah fiksi dan cerita sejarah non fiksi. Nah, tadi sudah dijelaskan contohnya itu apa aja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks cerita sejarah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menulis nih ya, mau menulis biografi kan tadi masuknya ke dalam teks cerita sejarah non fiksi ya. Misalnya kita mau menuliskan biografi, Bu, apakah kita asal nulis aja atau kayak gimana? Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus ada aturannya nih, bagian-bagian mana yang termasuk ke dalam teks biografi itu apa aja. Nah, nggak mungkin kan kita langsung menuliskan
peristiwa yang dialami si tokohnya itu misalnya dari langsung ke SMA. Nah, itu nggak mungkin. Kan harus berurutan teks cerita sejarah itu. Nah, langsung aja ya kita masuk ke dalam struktur dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, sama kayak misalnya cerpen, kalian pasti sudah mempelajari teks cerpen. Yang pertama adalah orientasi, di mana orientasi merupakan pembuka atau pengenalan dari suatu peristiwa atau dari suatu teks. Bukan biasanya lagi ya, tapi ini ada di bagian paragraf pertama. Bu, isinya apa sih? Ya, isinya pengenalan. Pengenalan di mana peristiwa itu terjadi, siapa aja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan peristiwa itu terjadi, seperti itu. Kalau misalnya dia berisi, misalnya kita mau menuliskan tentang sejarah terbentuknya Candi Borobudur. Nah, kita tuh harus tahu dulu pengenalannya atau pengantar dari Candi Borobudur itu apa sih? Candi Borobudur itu kayak gimana? Candi Borobudur itu tempatnya di mana? Nah, itu berarti di paragraf pertama kita akan mengenalkan Candi Borobudur adalah bla 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 bla. Oke, struktur yang kedua adalah urutan peristiwa. Nah, seperti tadi yang dibicarakan di awal, kalau misalnya pengertian dari teks cerita sejarah itu dia menceritakan secara kronologis kan, berarti urutan peristiwa. Nah, ini tuh bagian terpenting banget dalam teks cerita sejarah yang berisi urutan peristiwa yang dialami si tokoh. Kalau misalnya kalian mau menuliskan teks cerita sejarahnya itu biografi. Nah, kalian bisa menuliskannya di bagian ini itu kalian menuliskan dia itu pendidikannya gimana, kisah hidupnya seperti apa yang dialami oleh dia sewaktu kecil hingga menjadi sekarang seperti sukses itu. Nah, itu masuknya ke dalam bagian dari urutan peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi intinya di rangkaian peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami si tokoh dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Maksudnya akhir bukan meninggal ya. Kalau misalnya tokohnya meninggal berarti sampai meninggal. Tapi kalau misalnya tokohnya masih hidup berarti sampai saat ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah ada struktur yang namanya reorientasi. Nah, Bu, apa bedanya sama orientasi? Nah, beda dong. Nah, bedanya adalah kalau misalnya orientasi itu ada di awal atau pengenalan, ya, pengantar. Kalau misalnya reorientasi itu berupa penutup biasanya, bukan biasanya lagi. Ini ada di bagian akhir. Tapi bagian ini itu bersifat opsional. Artinya penulis bisa menuliskan atau penulis juga tidak bisa menuliskan juga nggak apa-apa. Jadi terserah penulisnya ya. Jadi kalian jangan terkecoh kalau misalnya itu tuh harusnya bagian masih urutan peristiwa, tapi kalian kekeh banget kalau misalnya itu tuh masuknya mentang-mentang paragraf terakhir, terus kalian menyebutkannya kalau misalnya itu tuh reorientasi. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kita baca dulu isinya itu mengenai apa. Nah, di reorientasi ini berisi penutup. Penutup itu isinya berupa saran atau pesan atau komentar si penulis terhadap peristiwa sejarah yang dia ceritakan di atasnya, ya, di teks yang dia buat, atau itu berupa kesimpulan dari teks yang dia ceritakan menggunakan bahasa dia sendiri. Nah, artinya di bagian ini itu dia berisi pendapat si penulis atau kesimpulan dari si penulis tersebut. Nah, oke, kita ulangi lagi ya. Kalau misalnya struktur dari teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Yang kedua ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini merupakan urutan kejadian dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Bagian ini bersifat opsional, artinya kalian boleh menuliskan atau kalian juga tidak menuliskan juga tidak apa-apa. Nah, tapi di dalamnya itu berisi saran atau komentar atau kesimpulan yang dituliskan penulis terhadap cerita yang dia ceritakan. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks cerita sejarah. Kebahasannya apa aja? Jadi kalau misalnya kalian menulis teks cerita sejarah,
kalian udah tahu nih strukturnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, jadi kalian udah punya bayangan seperti apa. Tapi kalian nggak boleh asal nulis kata-katanya, misalnya tidak berkaidah kayak gitu ya, itu tidak boleh. Nah, biasanya apa sih yang mencirikan teks cerita sejarah melalui kebahasaannya? Yang pertama adalah kebahasaan yang digunakan itu adalah pronomina. Pronomina merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan seseorang atau kata benda. Bu, apa sih fungsinya dari pronomina itu sendiri dalam teks cerita sejarah? Nah, jadi pronomina itu dia diperuntukkan agar kita tidak mengulang-ulang kata-kata yang sama. Jadi kita istilahnya menggunakan kata rujukan ya. Jadi biar memvariasikan kata-kata dalam teks cerita sejarah. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita mau menuliskan teks biografi, misalnya saya mau menuliskan teks biografi siapa misalnya ya, guru saya misalnya Andika Nugrah gitu ya. Nah, awalnya itu saya menggunakan kata Andika Nugrah merupakan bla 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 bla. Kalimat kedua, saya juga menggunakan Andika Anugrah lahir di bla 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 bla. Kalimat ketiga saya menggunakan kata Andika lagi. Nah, itu kan buat pembacanya itu kan membosankan kan. Apa sih ini kok diganti lagi diganti diulang lagi kok namanya Andika terus. Nah, kita bisa menggantikan kata Andika itu menggunakan kata ganti, yaitu kita bisa menggunakan iyanya itu merujuk kepada siapa ya? Iyanya itu merujuk kepada Andika, di mana dia merupakan orang yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Iya, beliau, misalnya seperti itu. Dia, nah itu merupakan kata ganti ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya tadi ada pronomina, yang kedua adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini tadi sudah dijelaskan ya melalui ciri-ciri. Nah, konjungsi temporal adalah konjungsi yang dibicarakan atau menceritakan tentang urutan waktu. Nah, contohnya seperti saat, pada, ketika. Nah, itu yang sering digunakan karena itu digunakan dalam urutan peristiwa yang tadi ada dalam struktur yang kedua. Oke, selanjutnya ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva itu berarti frasa yang menunjukkan sifat. Ya, frasa yang menunjukkan sifat atau gabungan kata yang menunjukkan sifat. Nah, contohnya misalnya kita dapat menggambarkan si tokoh itu tuh kayak gimana sih, misalnya tinggi besar perawakannya, terus kalau enggak sifatnya misalnya sangat ramah. Nah, itu merupakan sangat ramahnya itu merupakan frasa sifat ya yang menunjukkan sifat seseorang seperti itu. Selanjutnya ada frasa adverbia. Nah, di mana frasa ini dia itu menunjukkan peristiwa, kejadian, waktu serta tempat dalam teks cerita sejarah seperti itu. Selanjutnya ada verba material. Ya, verba material. Verba material itu adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu berarti yang kelihatan ya, yang terlihat ya. Contohnya misalnya nyapu, menyapu, mengepel, mencuci. Nah, itu merupakan frasa atau verba material. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi tadi unsur kebahasaannya itu yang pertama ada pronomina. Yang kedua ada frasa adjektiva. Yang ketiga ada frasa adverbial. Yang keempat ada frasa bukan frasa tapi verba material. Yang terakhir ada konjungsi temporal. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan ya apa itu pengertian dari teks cerita sejarah. Lalu ada unsur atau ciri-ciri teks cerita sejarah. Lalu ada jenis-jenis teks cerita sejarah serta struktur dari teks cerita sejarah, dan yang terakhir adalah kebahasaan yang diperlukan dalam teks cerita sejarah.
Nah, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Kalau misalnya kalian kurang ngerti, kalian bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini, atau misalnya kalian bisa hubungi saya di WhatsApp kalau enggak di DM Instagram. Jadi kalian kalau misalnya tidak mengerti atau kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teks cerita sejarah. Jadi, kalau misalnya kalian masih kurang paham tentang pengertiannya yang tadi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kalau enggak, kalian bisa kontak saya di WhatsApp, kalau enggak di DM Instagram. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.